Ketua Kelompok. Anggota kelompok. Saya akan melanjutkan persentasenya. Analisis pekerjaan atau job analysis. Prosedur untuk menetapkan tugas dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai pekerjaan dan tipe orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Hasil dari analisis pekerjaan. Deskripsi pekerjaan. What is expected in the job? Daftar tugas, tanggung jawab, aliran pertanggungjawaban dan pelaporan, kondisi kerja, dan tanggung jawab kepenyediaan yang dituntut suatu pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan. Stated the qualification and experience that is required in the job. Menyatakan tentang kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan. Tuntutan pekerjaan terhadap aspek manusianya yang menyangkut syarat pendidikan, keterampilan, dan kepribadian. Langkah-langkah analisis pekerjaan. Tentukan kegunaan hasil informasi analisis jabatan. Uraian jabatan atau deskripsi pekerjaan. Menurut Bureau of Law and Business Agency, dalam terbitnya berjudul How to Write a Job Description, DHW, pada tahun 1982, yang isinya merupakan catatan tertulis tentang tugas-tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi yang disyaratkan untuk suatu jabatan atas dasar informasi yang diperoleh dari proses analisis jabatan, dan juga tentang menjabarkan tentang kemampuan. Yang kedua, kumpulkan informasi. Tentang latar belakang organisasi. Contohnya, bangun organisasi merupakan sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi, dan tujuan menentukan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang ditetapkan di masa yang akan datang, seperti bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikomunikasikan secara formal. Yang ketiga, seleksi orang yang akan mengisi jabatannya akan dianalisis. Yang keempat, kumpulan informasi analisis jabatan. Yang kelima, verifikasi kebenaran data atau informasi kepada pekerja dan atasan langsung. Yang keenam, susunan uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketujuh, ramal atau perhitungan kemungkinan pengembangan analisis jabatan terhadap perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Pekerjaan dianalisis, dideskripsikan, dan disediakan spesifikasinya. 1. Menentukan tugas-tugas dan pekerjaan serta keterampilan yang dibutuhkan. 2. Membuat list tugas, tanggung jawab, pelaporan, kondisi kerja, supervisi jabatan atau pekerjaan. 3. Syarat-syarat manusianya atau informasi apa saja yang dikumpulkan. 1. Aktivitas-aktivitas kerja, yaitu membersihkan, menjual, mengajar, bagaimana, mengapa, dan kapan aktivitas dikerjakan. 2. Perilaku manusia, yaitu berpikir atau berperasaan, berkomunikasi, memutuskan, menulis tuntunan pekerjaan. 3. Mesin, alat, peralatan, dan alat bantu seperti produk-produk dibuat, bahan-bahan diproses, pengetahuan, jasa atau pelayanan. 4. Standar prestasi kerja atau kinerja. 5. Konteks pekerjaan seperti kondisi kerja, jadwal, konteks organisasional, konteks sosial. 6. Persyaratan manusianya
atau human requirements, pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja. Berikutnya, atribut-atribut personal, yaitu kecerdasan, karakteristik fisik, kepribadian, ketertarikan atau keinginan. Penggunaan informasi analisis pekerjaan yang mencakup deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 1. Keputusan rekrutmen dan seleksi, yaitu kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membawakan lowongan sampai mendapatkan calon karyawannya yang diinginkan sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada. Dengan demikian, tujuan rekrutmen adalah menerima sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasinya, kebutuhan perusahaan dari berbagai macam sumber, sehingga memungkinkan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan masa yang akan datang berkaitan dengan perubahan besar dalam perusahaan, perencanaan SDM, pekerjaan desain dan analisis jabatan untuk meningkatkan jumlah karyawan yang memenuhi syarat spesifikasi. Yang kedua, penilaian kinerja dengan tujuan proses pengumpulan analisis atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu, grup, organisasi, sistem, atau komponen. Dalam proses ini, organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisinya dilakukan untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, evaluasi pekerjaan kompensasi, yaitu pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kadar profesionalisme karyawan serta seberapa tepatnya pegawai telah menjalankan fungsinya. Penilaian kinerja dimaksud untuk menilai dan mencari jenis perlakuan yang tepat, sehingga karyawan dapat berkembang lebih cepat sesuai dengan harapan. Ketepatan pegawai dan menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap mencapai kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, kebutuhan pelatihan, yaitu proses memperoleh kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Kompetensi untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif. Kompetensi dalam sebuah pelatihan mencakup 1. Pengetahuan, 2. Keterampilan, 3. Sikap atau lebih dikenal dengan KSA. Pelatihan adalah sebuah investasi dari suatu organisasi untuk meningkatkan produktivitas, semangat pegawai, moral yang lebih tinggi, keuntungan yang meningkat, dan reputasi organisasinya yang baik. Sebuah pelatihan dapat digambarkan dalam sebuah siklus terbuka. Rekrutmen dan seleksi. Analisis pekerjaan menyediakan informasi tentang apa pekerjaan yang dilakukan dan karakteristik manusia yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, serta membantu manajemen memfokuskan siapa yang dipilih untuk direkrut dan dipekerjakan. Kompensasi, yaitu analisis pekerjaan menyediakan informasi untuk menentukan nilai setiap pekerjaan dan kelas yang tepat bagi tiap pekerjaan tersebut. Nilai pekerjaan, gaji, dan bonus. Penilaian kinerja. Manajer menggunakan analisis pekerjaan untuk menentukan aktivitas khusus pekerjaan dan standar kinerja bagi para pekerjaan tersebut. Pelatihan
yaitu deskripsi pekerjaan, memperhatikan aktivitas dan keterampilan, dan oleh karenanya juga pelatihan yang dibutuhkan. Pemantauan pelaksanaan pekerjaan, yaitu membantu menemukan tugas yang belum ditetapkan. Evaluasi jabatan, yaitu informasi analisis jabatan memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat ringannya pekerjaan, besar kecilnya risiko yang dihadapi pekerja, sulit mudahnya mendapatkan personil. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan gaji pada posisi jabatan tersebut. Promosi dan pemindahan, yaitu informasi analisis jabatan yang digunakan untuk membantu menentukan promosi ataupun pemindahan karyawan. Organisasi, yaitu informasi jabatan yang diperoleh dari analisis jabatan seringkali memberikan petunjuk bahwa organisasi yang ada perlu diperbaiki. Pemberkayaan pekerjaan, yaitu informasi analisis jabatan yang dapat dipergunakan untuk memperkaya pekerjaan pada suatu jabatan tertentu. Penyederhanaan pekerjaan, yaitu informasi analisis jabatan yang digunakan untuk penyederhanaan atau spesialisasi pekerjaannya. Dengan perkembangan perusahaan dan spesifikasi yang mendalam mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu jabatan semakin terspesialisasi. Penempatan sering juga disebut dengan analisis jabatan yang digunakan untuk menempatkan para karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya agar mereka bekerja secara efektif. Peramalan dan perekrutan, yaitu informasi analisis jabatan yang digunakan untuk meramalkan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan perusahaan. Orientasi dan induksi sering juga disebut dengan analisis jabatan untuk digunakan orientasi dan induksi bagi karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajiban, serta menginduksi yang lainnya. Metode mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, kuesioner. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Yang keempat, diari dan buku harian atau logs. Yang pertama, wawancara atau interview merupakan kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi ini yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan. Sedangkan wawancara tidak langsung yaitu dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Yang kedua, kuesioner. Instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat dianggap sebagai wawancara tertulis. Cara ini dapat dilakukan dengan tatap muka, melalui telepon, komputer, bahkan pos. Dengan kuesioner, kita juga bisa mendapatkan data dari sampel orang banyak. Pengumpulannya juga relatif cepat karena penelitian tidak perlu hadir pada saat pengisian kuesioner. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Observasi mungkin dikombinasikan dengan wawancara, membuat catatan yang lengkap, berbicara dengan orang-orang yang diobservasi, serta menjelaskan apa yang terjadi dan mengapa. Tanyakan berbagai pertanyaan. Yang keempat,
diary dan buku harian atau log, menghabiskan waktu, laporan diri, mengingat apa yang dikerjakan terlebih dahulu. Teknik-teknik kuantitatif analisis pekerjaan. 1. Kuesioner analisis posisi, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dikuantifikasikan berkaitan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab dari berbagai macam pekerjaan. 2. Analisis jabatan fungsional, yaitu metode yang mengklasifikasikan dan membandingkan setiap jenis pekerjaan, tetapi instruksi, alasan, pertimbangan, dan kemampuan matematik serta verbal penting untuk melaksanakan tugas pekerjaannya. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan. Suatu pernyataan tertulis tentang apa sesungguhnya dilakukan oleh pemegang pekerjaan, bagaimana dia melakukannya, dan dalam kondisi apakah pekerjaan itu dijalankan. Informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Ketiga, tidak ada format standar, tetapi kebanyakan uraian membuat bagian-bagian tentang, yaitu identifikasi pekerjaan, ringkasan pekerjaan, hubungan pekerjaan, tanggung jawab dan kewajiban, tanggung jawab dan tugas pemegang kerjaan, standar kinerja, serta kondisi kerja dan lingkungan fisik. Yang keempat, judul, tanggal, disetujui, supervisor, gaji, grade, level. Menulis spesifikasi pekerjaan atau jabatan. Yang pertama, spesifikasi pekerjaan. Menunjukkan orang macam apakah yang direkrut dalam suatu kualitas, apakah orang tersebut hendaknya diuji. Uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan dengan baik dan kompeten. 2. Spesialisasi untuk karyawan telah atau tidak telah terlatih. 3. Spesialisasi pekerjaan berdasarkan judgement, yaitu kebanyakan spesifikasi pekerjaan datang dari perkiraan orang yang terdidik seperti supervisor dari manajemen SDM. Prosedur dasar adalah dengan bertanya-tanya apa yang harus dimiliki atau sering juga dalam hal pendidikan, kemampuan inteligensi, pelatihan, dan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Spesifikasi pekerjaan menggunakan analisis statistik. Isi spesifikasi pekerjaan yaitu tingkat pendidikan pekerjaan, jenis kelamin pekerja, keadaan fisik pekerja, pengetahuan dan kecakapan kerja, batas umur pekerja, nikah atau belumnya pekerja, minat bekerja, emosi dan temperamen pekerja, serta pengalaman pekerjaan. Statistik dan analisis pekerjaan mencakup tujuan untuk menentukan secara statistik hubungan antara 1. Beberapa prediktor atau sifat manusia seperti tinggi, inteleksi, atau keterampilan jari. 2. Beberapa indikator atau kriteria keefektifan kerja seperti prestasi kerja seperti apa yang dimiliki oleh supervisor. Prosedur memiliki 5 langkah. 1. Menganalisis pekerjaan. 2. Menyeleksi sifat-sifat personal. 3. Tes. 4. Mengukur prestasi kerja berikutnya. 5. Menganalisis secara sistematis hubungan antara sifat dan prestasi pekerja. Job evaluation, yaitu menilai berat atau ringan, mudah atau sukar, besar atau kecil risiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harta atau gaji suatu jabatan. Bila pekerja berat, sukar, berisiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji semakin besar.
serta sebaliknya. Bila pekerjaan mudah, ringan, risiko kecil, tanggung jawab kecil, dan rangkaian jabatan rendah, maka gaji jabatannya semakin kecil. Oke, sekian presentasi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan.